wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning guys. Good morning, Miss. And how are you doing? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, Miss. Ya, alhamdulillah kalau fine juga. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan. Sekarang kita belajar proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan fotosintesis. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya, bukunya sudah disiapkan atau belum? Sudah. Kalau sudah siap, bukunya sudah siap belajar atau belum? Ya. Berapa siap kalian belajar? Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yuk, kita mulai pembelajaran, melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan. Jadi hari ini kita melanjutkan untuk belajar bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan makanannya melalui proses yang namanya Fotosintesis. Nah, yang Ibu sebutkan barusan, ada yang tahu apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan, betul. Pada tumbuhan, betul. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Karena fotosintesis diperlukan untuk tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang. Iya. Oke, dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, ada bagian-bagian yang diperlukan dalam proses ini. Ada yang tahu bagiannya apa saja? Perlu matahari. Yang kedua, air, betul. Yang ketiga, betul, karbon dioksida atau udara kotor. Kira-kira dari tiga ini apakah boleh ada yang kurang dalam proses fotosintesis? Tidak boleh, karena tiga-tiganya merupakan hal penting dan hal wajib yang harus ada dalam kegiatan fotosintesis. Yang pertama, kita bahas fotosintesis matahari. Apakah fotosintesis hanya bisa dilaksanakan saat matahari ada? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, Ibu yang jelas. Kalau fotosintesis sebenarnya memang memerlukan matahari, tapi selain matahari, kita bisa mengganti matahari tadi menggunakan lampu. Jadi walaupun di ruang tertutup, kita bisa melakukan fotosintesis melalui lampu. Karena sebenarnya yang salah satu yang dibutuhkan adalah cahayanya. Makanya tadi menggunakan cahaya matahari. Kalau tumbuhan yang liar-liar di luar, yang ditanam di luar, itu kan pasti menggunakan matahari. Kalau tumbuhan yang ditanam di ruangan, itu cenderung biasanya menggunakan lampu. Jadi matahari bisa diganti dengan lampu? Bisa. Kalau udara kotor, didapat dari mana? Ayo, ada yang tahu? Kalau asap kendaraan kotor nggak? Kalau asap pembakaran kotor tidak? Enak nggak buat bernafas? Tidak. Jadi itu juga bagian dari udara kotor. Yang kedua, matahari sudah, udara kotor sudah. Yang ketiga ada air. Air Bu didapat dari mana? Didapat dari dalam tanah. Yang diserap oleh apa kalau yang ada di dalam tanah? Akar, betul. Akar yang akan menyerap air yang ada di dalam tanah dan disebarkan ke bagian tumbuhan yang lain, dari batang, ke daun, ke bunga, sampai akhirnya bisa menghasilkan buah. Jadi fotosintesis ini adalah sebuah proses yang memerlukan tiga komponen ini untuk tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang biak. Karena tumbuhan cenderung lebih mandiri dibandingkan manusia dengan hewan. Kalau tumbuhan mau cari makan di mana? Masa tumbuhan mau makan kucing? Kan nggak bisa. Jadi tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dari proses fotosintesis ini, Ibu jelaskan melalui gambar. Nih, coba diperhatikan. Ada matahari, ada karbon dioksida atau udara kotor yang masuk, dan juga ada air yang masuk melalui tanah, melalui akar yang ada di dalam tanah. Hasil dari proses fotosintesis ini, yang selanjutnya yang kalian lupa adalah apa yang diperlukan. Bisa dibaca apa ini? Klorofil, betul. Klorofil itu apa? Ayo, apa? Zat hijau pada tumbuhan, betul. Zat hijau pada tumbuhan adalah komponen penting yang membuat proses fotosintesis bisa berhasil. Zat klorofil ini yang menyebabkan tumbuhan bisa berwarna hijau. Ya, rata-rata daun kan memang berwarna hijau. Lah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak di mana letak
proses fotosintesis terjadi? Yuk, gimana? Yuk, perlunya tadi hijau-hijau di mana? Hijau di daun, betul. Di bagian mana Bu? Di bagian bawah daun yang namanya adalah stomata, ya. Di bagian itulah proses fotosintesis terjadi. Matahari masuk, karbon dioksida atau udara kotor masuk, air masuk, terjadilah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini menghasilkan, ada yang tahu apa? Yuk, menghasilkan apa? Buah atau makanan. Kamu? Oksigen. Oksigen itu apa ya? Udara? Udara bersih. Buat apa udara bersih? Untuk bernafas. Kita bisa bernafas dengan segar. Kan kita dibandingkan kita ada di jalan raya sama di sawah, enak mana ya bernafasnya? Karena apa? Karena udara bersihnya lebih banyak dibandingkan udara kotor. Jadi kita enak bernafasnya. Oke, kita bahas. Hasil dari fotosintesis adalah gula yang berupa buah tadi atau makanan seperti yang disebutkan Alvin. Selanjutnya adalah udara bersih yang digunakan manusia untuk bisa bernafas. Kita sudah belajar fotosintesis mulai dari prosesnya, itemnya, apa saja yang diperlukan. Kalau kita sudah belajar tentang apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu berlangsung, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pelajaran hari ini. Sebelum itu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillah.